Terus minta sama Allah, Mbak, rizki 150 juta untuk biaya pindah dan lunasi utang-utang. Alhamdulillah, Mbak, bulan Juninya saya dapat uang dari orang tua saya dan mertua dan keluarga dengan total sekitar 70 juta lebih, Mbak, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin. Ini nomor adminnya, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. BTW teman-teman, kedengeran gak sih ada suara nih? Aku diem ya. Nah, itu tuh suara binatang teman-teman. Jadi belakang rumahnya aku buka. Belakangnya tuh kayak bukan apa ya, kayak rawa-rawa gitu ya. Cuman jadinya dia jatuhnya suara segala jenis binatang tuh kedengaran, tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja bacain testimoninya ya. Mudah-mudahan sih nggak ngeganggu suaranya ya. Ini aku mau bacain kisah dari Mbak DT di Medan. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya DT dari Medan. Halo Mbak DT, salam kenal ya. Nanti kalau jadi testimoni jangan dimunculkan nama saya ya Mbak Mel. Siap. Assalamualaikum Mbak Mel, saya mau testimoni. Waalaikumsalam, saya mau kasih testimoni The Power of Sholawat. Terima kasih Mbak Mel buat motivasi untuk bersolawat. Saya mulai lihat VT-nya Mbak Mel sejak bulan Maret 2024. Saat itu saya memiliki hutang di beberapa aplikasi pinjol sejak tahun lalu dengan total sekitar puluhan juta karena terjerat gali lobang tutup lobang. Saya menjalani itu semua sendiri Mbak Mel tanpa ada yang tahu termasuk suami, karena suami saya orangnya emosional. Tiap hari saya berpikir gimana caranya bisa lunas hutang. Akhirnya saya lihat video Mbak Mel di IG dan saat itu langsung saya praktekkan. Mulai dari mendengarkan munjiat, saya baca sampai akhirnya saya hafal. Semenjak bersolawat saya jadi lebih taat beribadah Mbak. Mulai jadi rajin tahajud, qobliyah subuh dan duha, dan hati pun merasa tenang. Walaupun hutang belum juga terbayarkan. Kebetulan suami saya itu merantau Mbak, gaji berapapun dikasih suami saya habis Mbak untuk bayar utang. Tapi nggak lunas juga, jadi nggak pernah bisa nabung. Saya coba jualan pun tapi belum rezeki Mbak. Seketika bulan Mei suami saya nyuruh saya dan anak-anak nyusul ikut pindah, dan saat itu uang betul-betul nggak ada lagi Mbak, dan suami saya juga tahu. Saya terus mengamalkan salawat bergantian, hari ini salawat Jibril, besok munjiat, gitu terus. Sampai tak terhingga dan gak tentu tiap harinya terus minta sama Allah Mbak rizki 150 juta untuk biaya pindah dan lunasi utang-utang. Alhamdulillah Mbak, bulan Juninya saya dapat uang dari orang tua saya dan mertua dan keluarga dengan total sekitar 70 juta lebih Mbak, Masya Allah. Saya langsung mau nangis Mbak, cuma saat itu uangnya saya buat untuk keperluan pindahan, namun ada juga satu hutang yang bisa saya lunasin. Dan yang lainnya ada juga yang saya cicil. Kebetulan tiket sama uang rumahnya setengahnya dari kantor. Kedengeran banget suaranya ya, tapi lucu sih suaranya. Lanjut.
Kebetulan tiket sama uang rumah setengahnya dari kantor suami. Setelah saya di sini Mbak, ternyata kebutuhan pindahan banyak banget Mbak. Akhirnya saya gali lubang tutup lubang lagi sampai akhirnya sekarang hutang saya 100 jutaan. Tiap hari saya pusing Mbak, anak-anak pun jadi pelampiasan, jadi sering saya marahin Mbak. Selama di sini pun setelah selesai sholat saya tetap mengamalkan istighfar sama salawat Jibril, munjiat dan adrikni yang tak terhitung berapanya. Dan setelah saya sholat saya juga ngamalin surat Waqiah, 1000 dinar, Al-Insyirah dan doa Nabi Yunus Mbak, tapi hutang belum kunjung nampak hilalnya. Saya udah berusaha meminjam ke teman, tapi belum ada yang bisa bantu sampai saya mau minjam di koperasi online, ketemu di IG malah saya kena tipu 3,5 juta. Mbak, itu pun karena nggak saya lanjutin lagi arahannya Mbak. Di situ saya langsung nggak bisa apa-apa Mbak. Makan pun nggak selera, takut data-data saya disebarkan juga sampai akhirnya saya coba memberanikan diri untuk jujur ke suami Mbak. Dan kalau suami saya marah besar, saya terima resiko apapun yang dilakuin suami. Akhirnya saya jujur kalau saya memiliki hutang sekitar 100 jutaan dan akhirnya Mbak reaksi suami syok besar, tapi alhamdulillahnya Mbak dia nggak marah Mbak Mel, tidak seperti dulu yang sifatnya emosional. Suami saya cuma syok dan menyesali kenapa nggak dari dulu bilang kalau punya utang. Walaupun belum lunas hutangnya, tapi alhamdulillah saya udah agak lega dan alhamdulillah udah dibantu suami saya satu persatu Mbak dan nilainya udah 20 juta yang dilunasin. Dan setiap saya teringat dan bolak-balik bilang minta maaf ke suami, suami bilang udah nggak usah dipikirin. Tapi malah dia yang berpikir Mbak cara buat lunasinnya. Walaupun masih banyak sisanya Mbak, sekarang tinggal menunggu rizki Allah lainnya biar bisa lunasin semua hutang-hutangnya Mbak dan tambah semangat Mbak bersolawatnya. Sekian dulu ya Mbak Mel, maaf kepanjangan. Terima kasih Mbak Mel, semoga Mbak Mel sehat dan sukses terus ya, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kisah dari Mbak DT di Medan. Punya utang, suami kerja di luar kota. Suami ngasih uang, ngirim uang tiap bulan, tapi nggak pernah cukup, nggak pernah bisa punya tabungan karena harus gali lubang, tutup lubang, bayar lagi hutang. Makanya teman-teman usahakan jangan sampai berhutang. Mbak Mel ngomong gampang, jangan sampai berhutang. Emangnya gampang Mbak, nggak ngutang nih butuh duit, siapa yang mau nolongin Mbak? Saudara nggak nolong, teman juga nggak ada yang mau nolong, malah pada ngejauh. Itulah kita pentingnya kita dekat sama Allah. Siapa yang mau nolong? Ya Allah, kita punya Allah. Makanya kita jangan ngandelin manusia. Kita punya Allah teman-teman. Makanya perbanyak sholawat, deketin Allah, stop nambah hutang baru. Karena ketika kita nambah hutang baru, gak bakal kelar-kelar hutang kita. Ya teman-teman ya, Masya Allah. Mbak Dete terus baca sholawat, gak berhenti-berhenti dibaca. Alhamdulillah dapat rezeki, pertolongan ketika suaminya. Ayo semuanya anak-anak. Mama pindah ikut papa aja ya, kita biar sama-sama deh gitu kan. Ternyata bingung duit dari mana gitu, nggak ada duitnya. Alhamdulillah dibantu sama orang tua dan mertua dapat 70 juta. Bisa untuk biaya pindahan, tapi cuma bisa untuk nutup satu hutang doang katanya ya. Tapi Masya Allah biaya hidup lebih besar di perantauan. Akhirnya gali lubang lagi, utangnya jadi 100 juta. Ada yang begitu banyak. Ya, makanya pada bilang, Mbak udah sholawatan, udah sholat duha, udah benerin sholat, udah sholat tepat waktu. Kok utang saya nggak lunas-lunas? Nah, siapa suruh nambah utang? Makanya nggak lunas-lunas. Jadi jangan nyalain Allah. Udah sholawatan, emangnya Allah butuh sholawat kita? Enggak, kita sholawatan, yang butuh siapa? Ya diri kita sendiri. Ya teman-teman, jadi kita jangan sampai deh kita ada ucapan udah sholat lah. Sholat itu kewajiban. Udah sholawatan, udah deketin Allah, udah ini, udah itu. Allah nggak butuh itu semua dari kita. Tapi kita yang butuh amalan kita sendiri. Kita yang butuh ibadah kita sendiri. Itu yang perlu kita ingat. Lalu bagaimana udah baca semuanya tetap begini-begini aja hidupnya. Makanya jangan nambah utang. Tapi nambahin jumlah salawatnya. Memang nggak ada jumlah khusus dalam bersalawat tuh nggak ada teman-teman. Rasulullah nggak nyuruh kita baca salawat munjiat 500 ya. Baca salawat Jibrilnya 5.000 ya. Baca Ibrahimiyahnya 1.000 ya. Rasulullah nggak nyuruh. Rasulullah cuma nyuruh kita semakin banyak semakin bagus. Ketika sahabat bertanya, kalau ya Rasulullah kalau aku seperempat waktuku untuk salawat gimana? Bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Begitu jawaban Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah kalau aku tambahin nih waktunya setengah waktuku untuk bersalawat bagaimana? Rasulullah menjawab, bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Ngomong lagi, kalau misalnya nih ya Rasulullah aku tambahin lagi
3/4 waktuku untuk sholawat, bagaimana? Bagus, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Begitu teman-teman. Jadi gak ada jumlah khusus dalam bersalawat. Rasulullah gak nyuruh, makanya orang-orang yang tidak sepaham kan itu gak ada tuntunan dalam, ya memang gak ada. Gak ada yang nyuruh, Rasulullah gak menyuruh kita untuk baca salawat dengan jumlah-jumlah tertentu, enggak. Ya, kemudian sahabat bilang lagi, ya Rasulullah, kalau semua waktuku aku pakai untuk bersalawat bagaimana? Rasulullah menjawab, kalau begitu apa yang menjadi hajatmu, apa yang menjadi keinginanmu pasti diberesin sama Allah, dikasih sama Allah. Tuh teman-teman, semakin banyak semakin bagus. Lalu kenapa aku dan mungkin yang lainnya ya yang ngajak sholawatan gitu ya. Kenapa kok dibilangnya dengan jumlah-jumlah sekian. Kayak aku kan teman-teman baca munjiat minimal 500 kalau misalnya pengen doanya cepat terkabul. Kenapa seperti itu? Itu berdasarkan pengalaman aku ketika aku membaca pada saat itu aku sanggupnya 500. Kan mau banyak nih, tapi mentok di 500. Dan Masya Allah ketika aku baca munjiat di 500, itu satu persatu hajatku diijabah sama Allah. Bahkan aku ada di depan kalian, aku jadi YouTuber sholawat berkah dari sholawat munjiat yang aku baca. Makanya aku cinta banget sama sholawat munjiat. Kedua buku ini berkah dari sholawat munjiat. Tuh Masya Allah teman-teman. Yang gak pernah kebayang aku bisa punya buku The Power of Sholawat Munjiat yang aku baca 500 kali. Teman-teman, kalau kalian para YouTuber pemula nih, pengen YouTube-nya maju, ayo mulai baca sholawat. Terserah sih mau munjiat mau apa, pokoknya kalian istiqomahin munjiat, istiqomahin baca sholawat. Atau kalian mulai jadi afiliator gitu ya, atau kalian mulai punya bisnis apa, jualan apa, atau apapun itu, istiqomahin baca sholawat. Kalau misalnya mau baca munjiat sama kayak aku, istiqomahin. Masya Allah luar biasa. Jumlahnya berapa? Seperti yang aku bilang tadi, tidak ada jumlah khusus. Tapi sepengalaman aku minimal 500 kali itu dahsyat. Apalagi kalau kita bisa sampai 1000 kali baca sholawat munjiat. Apalagi kalau sekali duduk. Wah Masya Allah luar biasa. Ya, tapi Mbak aku gak bisa sekali duduk, sibuk Mbak, punya bayi segala macam. Itu kan kalau bisa. Kalau gak bisa baca aja sambil aktivitas. Allah itu baik banget. Allah itu memudahkan kita untuk beribadah. Allah tuh ngasih kemudahan banget. Walaupun baca sholawatnya sambil ngobrol sama teman, sambil teleponan sama teman, ya sambil teleponan tapi tangannya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil dengerin teman curhat tapi dalam hatinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tetap Allah berikan balasan dari salawat yang kita baca. Satu salawat dapat balasan 10 ampunan dosa dan dapat 10 rahmat. Itu kalau satu. Kalau 1000 artinya 10.000 dosa kita dihapus dan kita mendapatkan 10.000 rahmat. Allah baik banget enggak tuh? Iya, makanya teman-teman ayo semangat baca sholawat. Dan alhamdulillah akhirnya Mbak Dete suaminya tahu. Suaminya nih emosional. Tapi the power of sholawat yang dibaca sama Mbak Dete membuat hati dari suaminya untuk lembut. Dilembutkan sama Allah, pas tahu shock pasti. Siapa yang gak shock tiba-tiba dengar pasangannya punya utang 100 juta gitu ya. Selama ini aku kemana aja sampai aku gak tahu pasanganku punya utang 100 juta. Selama ini kok bisa begini gitu kan ya, kenapa gak bilang, pasti shock banget. Tapi Masya Allah, Allah kuatkan hati suami, Allah lembutkan jadi gak marah. Bahkan bisa membantu, jadinya udah plong. Walaupun hutang belum lunas semuanya, masih sisa 80 juta dari 100 juta ya dibayarin suami 20. Tapi setidaknya sudah plong hati, jadi udah gak pusing lagi, ibadah jadi lebih tenang. Allah tahu yang terbaik Mbak Dete. Mungkin kalau Mbak Dete hutangnya dilunasin tiba-tiba ATM terisi sendiri 100 juta. Suami gak tahu, keluarga gak tahu. Mbak Dete bisa ngelunasin hutang? Bisa gak seperti itu? Bisa banget. Tapi Allah tahu itu gak cocok buat Mbak Dete. Kalau seperti itu nanti Mbak Dete mengulangi lagi kesalahan yang sama. Mungkin. Kan Allah maha tahu, iya gak? Kata Allah udah jangan. Nanti kalau aku kasih kamu 100 juta, tiba-tiba ATM kamu keisi sendiri, kamu lunasin utang, akhirnya nanti begitu lagi. Pas lagi butuh, ngutang aja deh. Toh nanti tinggal disolawatin kebayar. Nah gak jadi pelajaran kan. Jadinya kita terus-terusan tuh ngeriba, dosa berjalan. Iya gak?
Bila. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Dete segera lunas 80 jutanya. Dan nanti bisa sharing ke kita semua ya. Jadi penyemangat kita untuk semangat ngelunasin utang. Semangat bersalawat. Amin. Dan teman-teman yang nonton makasih banget. Semoga rezeki kalian barokah. Doa-doa kalian segera dijabah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.